Asisten pengawas perikanan. 1. Seorang asisten pengawas perikanan menemukan kapal penangkap ikan yang menggunakan alat tangkap pukat harimau atau trawl di perairan Indonesia. Tindakan apa yang harus dilakukan oleh asisten pengawas perikanan tersebut? A. Membiarkan kapal tersebut melanjutkan operasinya. B. Memberikan peringatan tertulis. C. Menangkap kapal dan melaporkannya ke pihak berwenang. D. Meminta suap dari kapten kapal. E. Hanya mencatat nomor registrasi kapal. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah C. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa asisten pengawas perikanan harus menangkap kapal dan melaporkannya ke pihak berwenang karena penggunaan pukat harimau atau trawl dilarang di perairan Indonesia sesuai dengan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 2 Permen Kepulauan 2015. Kita masuk soal berikutnya. 2. Dalam melakukan pemeriksaan dokumen kapal penangkap ikan, apa yang bukan merupakan tugas seorang asisten pengawas perikanan? A. Memeriksa surat izin penangkapan ikan atau SIPI. B. Memeriksa surat izin usaha perikanan atau SIUP. C. Memeriksa logbook penangkapan ikan. D. Memeriksa surat laik operasi atau SLO. E. Menetapkan sanksi administratif terhadap pelanggaran. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa menetapkan sanksi administratif bukan merupakan wewenang asisten pengawas perikanan. Tugas mereka terbatas pada pemeriksaan dokumen dan pelaporan temuan kepada pejabat yang berwenang untuk pengambilan keputusan lebih lanjut. Kita masuk soal berikutnya. 3. Asisten pengawas perikanan menemukan praktik transhipment ilegal di laut. Apa definisi dari transhipment dalam konteks perikanan? A. Pemindahan hasil tangkapan dari kapal penangkap ikan ke kapal pengangkut. B. Penggantian awak kapal di tengah laut. C. Pengisian bahan bakar kapal di tengah laut. D. Penggantian alat tangkap ikan di tengah laut. E. Pemindahan izin penangkapan ikan antar kapal. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa transhipment dalam konteks perikanan adalah pemindahan hasil tangkapan dari kapal penangkap ikan ke kapal pengangkut di laut. Praktik ini diatur ketat untuk mencegah penangkapan ikan ilegal dan tidak terlaporkan. Kita masuk soal berikutnya. 4. Seorang asisten pengawas perikanan mendapati kapal penangkap ikan yang mendaratkan hasil tangkapannya tidak sesuai dengan pelabuhan yang tercantum dalam SIPI. Apa konsekuensi hukum yang dapat dikenakan terhadap pelanggaran ini? A. Pencabutan SIPI. B. Denda administratif. C. Penahanan kapal. D. Penjara bagi kapten kapal. E. Semua di atas dapat dikenakan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah E. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa pelanggaran terhadap ketentuan pendaratan hasil tangkapan dapat dikenakan berbagai sanksi sesuai dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, mulai dari denda administratif hingga pencabutan izin, penahanan kapal, dan sanksi pidana. Kita masuk soal berikutnya. 5. Dalam melakukan pengawasan, asisten pengawas perikanan menemukan spesies ikan yang diduga masuk dalam daftar CITES Appendix 2. Apa implikasi dari temuan ini? A. Ikan tersebut bebas diperdagangkan tanpa batasan. B. Ikan tersebut harus dimusnahkan. C. Perdagangan ikan tersebut dilarang sama sekali. D. Perdagangan ikan tersebut memerlukan izin khusus. E. Ikan tersebut harus dilepaskan kembali ke laut. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa spesies yang terdaftar dalam CITES Appendix 2 boleh diperdagangkan namun dengan regulasi ketat dan memerlukan izin khusus untuk memastikan keberlanjutan populasinya di alam liar. Kita masuk soal berikutnya. 6. Asisten pengawas perikanan menemukan kapal yang menggunakan alat penangkapan ikan dengan ukuran mata jaring lebih kecil dari yang diizinkan. Berapa ukuran minimum mata jaring yang diperbolehkan untuk alat tangkap purseisen di perairan Indonesia? A.
0,5 inci. B. 1 inci. C. 2 inci. D. 3 inci. E. 4 inci. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 71 Permen Kepulauan 2016, ukuran minimum mata jaring atau mesh size untuk alat tangkap purseisen di perairan Indonesia adalah 1 inci atau 2,5 cm. Kita masuk soal berikutnya. 7. Dalam melakukan pengawasan di pelabuhan perikanan, asisten pengawas perikanan menemukan indikasi penggunaan formalin pada ikan hasil tangkapan. Apa langkah pertama yang harus dilakukan? A. Langsung menyita seluruh hasil tangkapan. B. Melakukan uji cepat atau rapid test untuk konfirmasi. C. Membiarkan ikan tersebut dipasarkan. D. Menghubungi media massa. E. Meminta pemilik ikan untuk membuang seluruh hasil tangkapan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa langkah pertama adalah melakukan uji cepat atau rapid test untuk mengkonfirmasi penggunaan formalin. Hal ini penting untuk memastikan adanya bukti yang kuat sebelum mengambil tindakan lebih lanjut sesuai dengan Peraturan BPOM Nomor 11 Tahun 2019 tentang bahan tambahan pangan. Kita masuk soal berikutnya. 8. Asisten pengawas perikanan mendapati kapal penangkap ikan yang menggunakan alat bantu penangkapan ikan berupa rumpon. Apa yang harus diperhatikan dalam penggunaan rumpon yang legal? A. Jarak antar rumpon minimal 10 nautical mile. B. Penggunaan rumpon hanya diizinkan untuk kapal di atas 30 GT. C. Rumpon harus terbuat dari bahan alami. D. Kedalaman perairan minimal 1000 meter. E. Penggunaan rumpon dilarang total di semua wilayah perairan Indonesia. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah A. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 26 Permen Kepulauan 2014, jarak minimum antar rumpon adalah 10 nautical mile untuk menjaga keberlanjutan sumber daya ikan dan menghindari konflik antar nelayan. Kita masuk soal berikutnya. 9. Seorang asisten pengawas perikanan diminta untuk menganalisis data hasil tangkapan dari beberapa kapal. Jika rata-rata hasil tangkapan per upaya atau CPUE menurun signifikan dalam 3 tahun terakhir, apa yang mungkin menjadi penyebabnya? A. Peningkatan efisiensi alat tangkap. B. Penurunan stok ikan di perairan tersebut. C. Perubahan rute migrasi ikan. D. Peningkatan jumlah kapal penangkap ikan. E. Perubahan musim penangkapan ikan. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah B. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa penurunan signifikan pada CPUE atau CAC per unit effort selama periode waktu tertentu seringkali mengindikasikan penurunan stok ikan di perairan tersebut. Hal ini menjadi indikator penting dalam manajemen perikanan berkelanjutan. Kita masuk soal berikutnya. 10. Asisten pengawas perikanan menemukan kapal yang melakukan penangkapan ikan di zona ekonomi eksklusif Indonesia tanpa CP. Berapa denda maksimal yang dapat dikenakan kepada pemilik kapal tersebut? A. 500 juta rupiah. B. 1 miliar rupiah. C. 10 miliar rupiah. D. 20 miliar rupiah. E. 25 miliar rupiah. Jawaban yang tepat dari soal di atas adalah D. Pembahasan dari pertanyaan di atas yaitu, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang perikanan, denda maksimal yang dapat dikenakan untuk pelanggaran penangkapan ikan di ZTE Indonesia tanpa CP adalah 20 miliar rupiah. Kita masuk soal berikutnya.